Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak ibu semua hari ini? Ya baiklah, berjumpa lagi dengan Ibu Dewi Puspasari dan hari ini kita akan belajar mengenai bilangan perpangkatan dan bentuk akar. Seperti yang udah ibu bilang sebelumnya bahwa nanti akan ada soal-soal yang akan ibu sisipkan di materi ya. Jadi tolong video pembelajaran ini disimak sampai selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian terima dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Baiklah, bagaimana nih kabar anak ibu semua? Apakah sudah mandi, sudah sarapan? Jangan lupa untuk selalu membantu orang tua ya. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ya, baiklah di sini ada tujuan pembelajaran yang wajib Ibu sampaikan. Jadi setelah belajar ini, Ibu harapkan kalian nanti bisa menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, kemudian menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Dan lain sebagainya, nanti kalian bisa putar berulang ya video ini. Oke. Sekarang perhatikan di sini ya. Nah, manakah yang benar pernyataan di bawah ini? 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 atau 5 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali sama dengan 243 atau 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Ya, betul sekali anak ibu semua. Jawaban yang betul itu adalah yang nomor 3 ya. Nah, baiklah kita masuk sekarang pada bilangan berpangkat bulat. Bilangan berpangkat bulat itu jika A dan N dua bilangan dengan N bilangan positif. Perhatikan ya. Nah, jadi A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai dengan A sebanyak N ya. Jadi dia N faktor. Perhatikan di situ ya di layar. Nah, jadi A itu merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkatnya. Nah, ini ada contoh ya. Nomor 1, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali sama dengan 8. Kemudian negatif 3 berpangkat 5 itu sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 5 kali. Ya. Maka hasilnya sama dengan negatif 243. Nah, yang nomor 3, K berpangkat 9. Artinya itu K-nya dikalikan sebanyak 9 kali. K dikali K dikali K dan seterusnya. Ya. Nah, perhatikan contoh berikut dan di sini ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Itu berarti sudah termasuk 2 soal. Perhatikan ya. Nah, yang pertama, nyatakan dalam bentuk perkalian ya. Ini 7K pangkat 3. Itu artinya 7K pangkat 3 sama dengan 7 dikali K-nya ada 3. 7 kali K kali K dikali K. Sekarang yang nomor 2 ya. 3M pangkat 4 itu sama dengan 3 dikali M-nya ada 4 kali ya. 3 dikali M dikali M dikali M. Nah, yang nomor C, 2 kali K kali N pangkat 5 itu sama dengan 2 dikali K dikali N sebanyak 5 kali. Perhatikan ya, yang banyaknya itu perhatikan. Nah, sekarang 7K pangkat 3 sama dengan 7 kali K dikali 7 kali K ya kali 7 kali K. Nah, sekarang 3M dalam kurung pangkat 4 sama 2KN dalam kurung pangkat 5. Nah, itu yang harus kalian kan 2 soal itu. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat.
Pada perkalian bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dikalikan maka hasilnya pangkatnya ditambahkan. Perhatikan ya di situ ya. Jadi kalau A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Nah, contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan, ya lihat itu 2 kali 2 kali 2 karena 2-nya berpangkat 3, kemudian 2 pangkat 4-nya 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya. Artinya 2 berpangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 berpangkat 7. Selanjutnya contoh kedua, negatif 5 pangkat 4 dikali negatif 5 pangkat 2. Perhatikan, ya, negatif 5-nya ada 4 kali, dikali dengan negatif 5-nya ada 2 kali. Maka jawabannya negatif 5 dalam kurung, ya, pangkatnya 4 ditambah 2. Ya, maka negatif 5 pangkat 6. Nah, selanjutnya, yang nomor 3. 4B pangkat 3 dikali 3B pangkat 2 sama dengan 4 dikali B dikali B dikali B. Kemudian dikali lagi dengan 3, ya, B dikali B. Artinya di sini 4 dikali 3 dikali B-nya pangkat 3, ya, B-nya ada 3 dan yang punya 3-nya itu ada 2, ya. Maka 12 B pangkat 5. Jadi pangkatnya dijumlah. Baik, selanjutnya pembagian bilangan berpangkat. Pada pembagian bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi pada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, jika dibagi, maka pada hasil pangkat bilangan yang dibagi dikurang pangkat pembaginya. Perhatikan contohnya. Soal, hitunglah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Maka 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 512 dibagi dengan 32. Maka jawabannya 16. Cara kedua, ya. Jadi 2 pangkat 9 dibagi 2 di pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 9 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, kalian boleh pilih mau cara pertama atau cara kedua. Kalau ibu lebih pilih cara kedua karena lebih simpel. Oke, untuk soal nomor 2, tentukan hasil yang paling sederhana dari 24K pangkat 45 dibagi 8K pangkat 30, ya. Maka jawabannya 24 dibagi 8, ya, K pangkat 45 dikurang 30. Maka jawabannya 3K pangkat 15. Karena 24 bagi 8 sama dengan 3 dan 45 dikurang 30 sama dengan 15. Oke, siap-siap untuk soal ketiga. Silakan kalian kerjakan soal yang ini. Tentukan hasil yang paling sederhana dari 3M pangkat 64 dibagi 9M pangkat 40. Ya, selanjutnya perpangkatan bilangan berpangkat. Ya, pada bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi, jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya pangkat pertama dikalikan dengan pangkat kedua. Soal 1. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan bagi 2. Jawabannya, ya, cara pertama, 2 pangkat 3 berpangkat lagi 2 itu sama dengan 2 berpangkat 3 dikali 2. Jadi sama dengan 2 berpangkat 6 sama dengan 64. Cara kedua, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Jadi yang di dalam itu 2 pangkat 3 kita kalikan dulu. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 pangkat 8 pangkat 2 sama dengan 64. Nah, soal kedua, tunjukkan hasil paling sederhana dari
R pangkat 2 dalam kurung dipangkatkan lagi 4. Maka jawabannya sama dengan R pangkat 2 dikali 4. Sama dengan R8. Ya, soal nomor 3. Perhatikan, ini soal A ada jawabannya, sedangkan soal yang B itu merupakan soal untuk kalian jawab. Soal yang A, 2 pangkat R, 2R berpangkat 4 berpangkat 2. Jadi jawabannya 2 pangkat R dikali 4 kali 2, ya. Nah, itu sama dengan 2R berpangkat 8. Sama dengan 2 pangkat 8 R berpangkat 8, ya. Jadi 256 R pangkat 8. Nah, yang B 3N kuadrat berpangkat 5. Tolong kalian kerjakan ya. Berarti ini adalah soal yang keempat yang harus kalian kerjakan. Nanti akan Ibu kirimkan link ya. Jawaban kalian jawab di buku latihan kalian. Nanti kalian foto ya. Kemudian kumpulkan di link tersebut. Selanjutnya, materi penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Pada penjumlahan bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat M ditambah A pangkat N sama dengan A pangkat M dalam kurung 1 ditambah A pangkat M dikurang M. Ya, contohnya, hitunglah 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6. Jawabannya 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6 sama dengan 10.000 ditambah 1 juta ya, karena 10 pangkat 4 itu kan nolnya berarti ada 4 dan 10 pangkat 6 itu berarti nolnya ada 6, 1 jutaan ya. Oke, maka jawabannya adalah 1.010.000. Cara kedua, 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 4 dalam kurung 1 ditambah 10 pangkat 6 dikurang 4. Nah, itu bisa kalian kerjakan cara seperti itu. Mana yang cara menurut kalian gampang, silahkan diikuti. Nah, itu kurang lebih sama caranya ya. Oke. Selanjutnya, nah, nomor 2, tentukan hasil dari 5 pangkat 7 ditambah 2 kali 5 pangkat 3. Ya, jawabannya itu sama dengan 5 pangkat 7 ditambah 2 kali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 dikali dalam kurung 5 pangkat 7 dikurang 3 ditambah 2. Maka 5 pangkat 3 dikali dalam kurung 5 pangkat 4 ditambah 2. Maka jawabannya 125 dikali 625 ditambah 2. Nah, dengan 125 dikali 627 sama dengan 78.375. Nah, selanjutnya, soal ini adalah soal yang terakhir yang harus kalian kerjakan. Tentukan hasil dari 4 pangkat 5 ditambah 3 kali 7 pangkat 4. Kerjakan ya, caranya sudah sama seperti contoh-contoh yang sudah, jadi total soalnya ada 5. Ya. Oke, nah pada pengurangan bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat N dikurang A pangkat M sama dengan A pangkat M ya. Dalam kurung A pangkat N dikurang M dikurang 1 ya. Contohnya ini ya, sama seperti tadi, hitunglah 10 pangkat 6 dikurang 10 pangkat 2, maka ya 1 juta dikurang 100 ya. 900, jawabannya 999.900. Ya, cara kedua, 10 pangkat 6 dikurang 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat 6 dalam kurung 10 pangkat 6 dikurang 2 dikurang 1. Ya, jadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 100 dikali 1000 dikurang 1 sama dengan 100 dikali 9.999. Maka jawabannya sama dengan 999.900 ya. Nah, sampailah kita pada akhir materi ini. Baiklah, kita review ya. Yang pertama, materi apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi tersebut?
Yang ketiga, sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar? Yang keempat, apa saja yang kamu lakukan supaya kamu bisa belajar lebih baik? Yang kelima, menurutmu apakah metode belajarnya mudah diikuti? Ya, Ibu tunggu jawabannya nanti setelah kalian jawab 5 soal yang di atas tadi ya, yang di bawahnya sekalian ditulis review ini. Ya, itu saja. Terima kasih untuk materi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.